uh, yang terhormat ya Anwar Abbas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua MUI Pusat, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, Pak Saiful Anwar, Direktur Bapak Dr. Saiful Anwar, Direktur Program Pasti Dana Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan, para mahasiswa peserta program Pasar Dana ITB Ahmad Dahlan, kemudian para undangan yang join pada siang hari ini. Kita tentu pertama bersyukur alhamdulillah sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan keynote speech nanti dengan Pak Anwar Abbas, kemudian nanti narasumber Pak Saiful Anwar. Kita akan bicara hari ini tentang politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam, belajar dari gerakan ekonomi Muhammadiyah. Sebelum saya lanjutkan sambutan ini, perlu kami sampaikan kepada Buya Anwar dan teman-teman semua, sebagai amal usaha Muhammadiyah tentu ingin maju bersama perserikatan. Jadi amal usaha maju bersama perserikatan, maju bersama amal usaha, termasuk ingin mengkontribusikan ide-ide dan pikiran-pikiran yang berkembang, terutama berkaitan dengan kompetensi kita, kompetensi kampus ini di bidang keuangan syariah, terutama untuk pidana. Nah, ketika Muhammadiyah bicara tentang keuangan, perbankan syariah, asuransi syariah, wakaf, zakat, infak, dan berbagai instrumen, maka kita sebagai amal usaha Muhammadiyah, sebagai kampus yang berkompetensi di bidang keuangan syariah, instrumen-instrumen dan produk-produk syariah, juga panggil untuk mengkontribusikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan kepada Muhammadiyah. Jadi kita tidak ingin meninggalkan Muhammadiyah ketika menghadapi persoalan-persoalan ya atau membutuhkan gagasan-gagasan atau riset-riset, kami akan bisa mensuplai. Saya kira juga amal usaha insya Allah akan mensuplai pikiran-pikiran yang segar kepada Muhammadiyah, termasuk kemarin ketika isu yang dikembangkan bukan semata isu, tapi memang faktanya seperti itu yang dikembangkan oleh Buya Anwar Abbas terkait dengan Bank Syariah Indonesia. Maka sekali lagi kami ingin sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang spesialisasinya bidang keuangan syariah ingin mengabdikan dan mengkontribusikan diri. Beberapa kali perlu kami sampaikan, Bu ya, beberapa kali kami tampil menyampaikan makalah, itu bukan ide saya, Bu ya, terus terang itu sebenarnya ide-ide kawan-kawan. Saya hanya mengkatalisator, mengagregasi pikiran-pikiran teman-teman, kajian-kajian, termasuk yang kemarin waktu di UHAM itu, sesungguhnya itu bukan asli dari saya, tapi itu istilahnya ada think tank-nya lah, yang itu bukan, ya saya hanya mengolah kemudian saya menyampaikan aspirasi kawan-kawan, ya aspirasi kawan-kawan. Mungkin karena saya dianggap sebagai rektornya, maka saya diminta untuk diminta menyampaikan seperti itu, ya. Kemudian kita bicara tentang politik ekonomi Islam. Nanti speak nanti akan disampaikan oleh Buya Anwar. Tapi sedikit ya, memang perlu kita membedakan apa sih politik ekonomi dan ekonomi politik. Saya kira
cukup beda, tapi pada satu sisi tentu ada samaannya. Di tingkat lapangan biasanya sama, tapi politik ekonomi itu kan mungkin sederhana, bagaimana politik sebagai subjek, sebagai determinan, sebagai penentu, ya. Jadi politik sebagai subjek itu menentukan aktivitas ekonomi atau kebijakan ekonomi. Kenapa ekonomi harus ditentukan oleh politik? Karena karakter khas ekonomi itu kan bebas. Gennya ekonomi itu secara genetikal sejak lahir dari Adam Smith, ekonomi yang kita kenal itu memang private liberalism, ekonomi pasar bebas, kayak gitu lah. Liberalisme yang sering kapitalistik gitu. Ekonomi itu secara gennya seperti itu. Secara gennya seperti itu. Nah, kalau misalnya ekonomi tidak dikendalikan oleh subjektivitas politik, itu bisa membahayakan, ya, akan melahirkan semacam ketimpangan, ketidakadilan, kesenjangan yang luar biasa. Tentu dalam konteks Indonesia, ekonomi ini jangan dilepas, tapi harus dikendalikan oleh subjektivitas politik, ya, subjektivitas politik, ya, supaya ekonomi itu tidak rakus. Bisa jadi kerakusan atau ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini itu karena kepentingan politik dari pihak, misalnya karena ini kaitan dengan politik ekonomi Islam, kekuatan politik Islam itu tidak bisa memberi warna si kekuatan lain yang memberikan yang mengendalikan kegiatan ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi yang ada sekarang memang adalah kebijakan politik, tapi kebijakan politik dari pihak lain, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya kita kembali kepada kesepakatan bersama, ya, ekonomi Pancasila, saya kira tidak ada masalah, karena titik temu kita dengan berbagai macam kepentingan itu adalah ekonomi Pancasila yang ujungnya adalah keadilan. Kata Mubiarto, baik itu bicara kita tentang ekonomi Islam, bicara tentang ekonomi Pancasila, ujungnya tetap ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ujungnya semua. Sehingga kalau itu kita sepakati, kalau Muhammadiyah itu kan nyebut Darul Ahdi wa Syahada. Ini negara kesepakatan. Ya, negara Pancasila. Saya kira titik temunya kita di situ. Hanya masalahnya kan kenapa terjadi ketimpangan ekonomi, kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Ya, itu karena sudah pasti bias dari ekonomi Pancasila, apalagi bias dari kepentingan ekonomi Islam. Itu yang kita inginkan. Jadi di kampus kita Buya, ada namanya mata kuliah politik ekonomi Islam. Bagaimana kebijakan ekonomi kita itu diwarnai oleh kepentingan politik Islam. Ya, makanya kita rajin bicara tentang keuangan syariah, tentang perbankan syariah, wakaf, fintech syariah, ekonomi digital yang bernilai-nilai Islam, kita kaji di kampus kita ini. Karena kalau tidak seperti itu, ya ekonomi akan dilarikan secara liar oleh kepentingan pihak lain. Saya kira itu sebagai pengantar bahwa alhamdulillah kita sadar di kampus kita ini ada namanya mata kuliah politik ekonomi Islam yang ingin sebenarnya bagaimana produk-produk, ya, yang ada dalam atau instrumen-instrumen ada dalam ekonomi Islam bisa kita transformasikan menjadi sebuah kebijakan ekonomi di tanah air. Tapi yang pasti bahwa kita semata politik yang menentukan
uh, kebijakan ekonomi, tapi faktor-faktor budaya, faktor-faktor sosiologis, faktor-faktor antropologis juga ikut menyertai. Ini yang saya sebutkan, Bapak Ibu atau teman-teman, yang kita sebut politik ekonomi Islam. Kalau ekonomi politik itu bagaimana menjadikan ekonomi ya sebagai determinan sebagai subjek yang menentukan aktivitas politik. Tapi cenderung kita melihat dalam berbagai literatur kalau ekonomi politik ya, yang kita bahas kan sekarang politik ekonomi. Kalau ekonomi politik itu cenderung kepada ekonomi secara sains. Bagaimana teori-teori ekonomi, ya teori-teori ekonomi misalnya teori transaksi, teori supply dan demand, itu kita transformasikan masuk kepada teori-teori politik atau kebijakan-kebijakan politik. Kebijakan politik. Itulah bedanya antara ekonomi politik dan politik ekonomi. Yang kita bicarakan hari ini adalah politik ekonomi Islam. Tapi oleh Pak Direktur, Pak Dr. Saiful Anwar, ini dikaitkan dengan belajar pada gerakan ekonomi Ahmadiyah. Mungkin sedikit ya. Memang baru kita merasakan di internal Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu ternyata punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Kita baru sadar, istilahnya itu baru siuman, bahwa amal usaha itu kalau dikapitalisasi itu sungguh luar biasa, lebih sangat dahsyat. Tapi hanya masalahnya kita sebenarnya bukan dalam terminologi yang digunakan oleh negara. Kita tidak berada di sektor swasta, tidak berada di sektor koperasi, tidak berada dalam apalagi pemerintah. Swasta juga tidak, koperasi juga tidak, ya. Jadi tapi fakta kita adalah kekuatan ekonomi. Kita adalah kekuatan ekonomi. Tapi masalahnya kita masuk dalam kategorisasi mana? Kalau dalam kebijakan ekonomi nasional kan ada pihak pemerintah, ada pihak swasta, ada koperasi. Muhammadiyah tidak berada di mana-mana, ya, ada di mana-mana. Jadi problem definisi yang ada di kita. Tapi ketika kita Muhammadiyah itu menjadikan gerakan ekonomi menjadi badan usaha milik Muhammadiyah, jelas kita masuk dalam kategorisasi itu, masuk dalam sektor swasta. Hanya memang swasta kita adalah swasta yang bersifat sosial. Saya seringkali menjelaskan bahwa Muhammadiyah itu gerakan ada kekuatan ekonomi, tapi lebih banyak efek dampak sosialnya, multiplier efek sosialnya yang lebih besar. Di Muhammadiyah kita tidak kenal dividen, ya tidak ada tidak ada sisa hasil usaha yang kita kenal. Yang kita kenal adalah bagaimana 70% dana yang kita terima misalnya itu diperuntukkan untuk reinvestasi, untuk membuat amal usaha lagi, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pengurus. Jadi di Muhammadiyah itu ada kepentingan, tidak ada kepemilikan pribadi, ya, beda dengan swasta. Tentu beda juga dengan koperasi dan beda juga dengan dengan pemerintah. Jadi itu yang jadi problem di kita, problem definisi di mana kita berada. Saya kira ini sebagai prolog dalam sambutan ini. Mudah-mudahan pada siang hari ini Buya Anwar akan memberikan pencerahan kepada kita, posisi kita sebenarnya di mana dalam konstelasi politik ekonomi. Maksud saya posisi kita itu posisi Muhammadiyah, the real kita adalah kekuatan ekonomi, tapi secara definisi kita tidak masuk dalam kategorisasi yang saya sebutkan tadi, tidak swasta, tidak koperasi, tidak pemerintah, ya, tidak pemerintah.
Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kita bicarakan hari ini. Demikian Pak Saiful, terima kasih Bu ya Anwar, waktunya kita minta di hari libur ini di tahun. Mudah-mudahan acara kita hari ini mendapatkan berkah rahmat Allah dan kita semua insya Allah sehat walafiat. Demikian, Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhair Pakana atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu peserta umum pada hari seperti yang sudah sampaikan bahwa seminar atau kuliah umum sarjana ini dengan tema politik ekonomi Islam, belajar dari gerakan ekonomi Muhammadiyah telah kedatangan orang-orang yang hebat. Hari ini kita akan mendengar keynote speaker dari Dr. Haji Anwar Abbas MA. Beliau adalah seorang tenaga pendidik, seorang ulama dan ahli ekonomi Islam Indonesia. Beliau sudah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia dari 2010-2015, sekarang jadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di periode 2020 sampai 2025. Mari kita dengar keynote dari Dr. Haji Anwar Abbas MAG. Saya persilakan. Berapa menit sekali? Halo, berapa menit? Berapa menit saya bicara? Setengah jam Bu ya. 30 menit. Waktu 30 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Mukhair yang saya hormati, teman di Pasca dan mahasiswa-mahasiswa mungkin barangkali yang juga ikut di dalam acara pertemuan webinar pada sore hari ini. Saya mungkin barangkali sebagai pengantar ya, memberikan poin-poin penting menyangkut tema yang diangkat itu politik ekonomi Islam ya. Kemudian belajar dari gerakan ekonomi Muhammadiyah. Tadi Pak Mukhair ya, kalau kita bicara tentang ilmu ya, ada ilmu-ilmu eksakta, ada ilmu-ilmu sosial. Kalau yang kita bicarakan ini rumpun ilmunya adalah rumpun ilmu sosial ya, yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi. Jadi bukan di ranah ilmu eksakta. Meskipun dalam bidang ekonomi ada upaya untuk mengeksakkan ya ilmu ekonomi melalui matematika ekonominya. Kalau kita bicara politik ya, itu ontologinya, objek yang dikajinya itu adalah kekuasaan. Ya, bagaimana caranya kita mendapatkan kekuasaan dan bagaimana caranya kita mempergunakan kekuasaan. Jadi kalau kita bicara politik ya di negeri kita bicara tentang ya DPR, DPRD, kemudian kita bicara tentang bagaimana menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, jadi presiden, menjadi menteri gitu. Ya, oleh karena itu dalam dunia politik ya, kalau misalnya kita berpolitik lalu tidak mau jadi menteri ya aneh gitu kan. Ya, berpolitik tidak mau jadi presiden ya orang bingung. Lalu Anda ngapain berpolitik gitu kan? Itu berpolitik itu untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, sementara kalau kita bicara ekonomi itu kan bicara tentang usaha manusia ya, untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa yang bersifat langka. Nah, jadi kalau ada orang melakukan kegiatan, melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa, itu namanya kegiatan ekonomi, economic activity. Nah, lalu kemudian kalau seandainya economic activity dari masyarakat itu diamati ya, kita mencoba mencari kesimpulan-kesimpulan dan kebenaran dalam economic activity itu, lalu kebenaran itu kita susun, maka terbentuklah apa yang disebut dengan ilmu ekonomi.
Tuh. Kemudian kaitannya dengan negara ya, negara itu punya tujuan ya, bagaimana caranya mensejahterakan rakyat. Kalau kita sudah bicara berarti kita bicara politik ya. Kita sudah bicara negara berarti kita bicara politik. Ya kira-kira ya politik kita itu akan kita arahkan kemana gitu. Yang jelas tujuan daripada politik kita adalah untuk mensejahterakan rakyat gitu. Cuma timbul pertanyaan, caranya bagaimana? Kalau seandainya cara itu dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pasar, kepada individu sebagai pelaku pasar, ya akan lahirlah sistem ekonomi liberalisme. Dan liberalisme kan anak tunggal namanya kapitalisme. Makanya orang menyebut liberalisme kapitalisme. Tapi kalau seandainya kita berpandangan bahwasanya untuk bisanya masyarakat sejahtera itu adalah tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi harus diserahkan sepenuhnya kepada negara, maka lahirlah konsep sosialisme ya. Jadi konsep liberalisme kapitalisme itu dan konsep sosialisme komunis itu terkait dengan negara, dengan politik. Bila dikaitkan dengan masalah ekonomi gitu kan. Oleh karena itu ya kalau seandainya politik kita itu memberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya kepada mekanisme pasar, maka politik kita berarti politik liberalisme kapitalisme. Tapi kalau seandainya kita tidak mau menyerahkannya kepada pasar sepenuhnya, tapi harus diserahkan kepada negara, ya maka politiknya adalah politik ekonomi sosialisme yang ada variasi-variasinya gitu ya. Jadi antara politik dan ekonomi ini ada hubungan simbiosis mutualistis ya. Politik bisa mempengaruhi ekonomi, ekonomi bisa mempengaruhi politik. Begitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang orang bingung nih. Ini kita bicaranya ekonomi, tapi yang dibicarakan politik gitu kan. Yang bicarakannya ekonomi gitu, karena memang dia ada hubungan simbiosis mutualistis itu ya. Politik tadi Pak Mukhar sudah menjelaskan, kalau politik ekonomi berarti kita bicara tentang kekuasaan ya, kebijakan dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi gitu. Kemudian ada lagi ekonomi politik ya, yaitu langkah-langkah yang ditempuh yang dilakukan oleh para pengusaha ya, yang kemudian pengaruh kehidupan politik. Makanya ekonomi politik. Nah, modelnya karena waktu bagi saya sangat terbatas ya. Modelnya menurut saya gampang saya memahaminya. Kita bandingkan saja periode Soeharto dengan periode reformasi ya. Kalau dalam periode Soeharto itu ya, ketika Soeharto menjadi presiden ya, itu inflasi tinggi bukan ampun itu ya. Tuh, bagaimana caranya supaya inflasi bisa ditekan ya, sehingga ekonomi bisa tumbuh dan berkembang serta pemerataan bisa terjadi dan stabilitas bisa tercipta gitu kan. Oleh karena itu ya Pak Harto mengundang ahli-ahli ekonomi untuk membantu dia. Tuh yang kita sebut dengan mafia Berkeley itu kan. Kemudian atas nasihat-nasihat daripada mafia Berkeley itu, maka Soeharto membuat kebijakan politik yang terkait dengan ekonomi, namanya trickle down effect. Itu trickle down effect itu adalah sebuah kebijakan ya, kalau bahasa kitanya kalau berair sawah di atas, maka sawah yang di bawah akan ikut basah lah, kira gitu ya. Jadi trickle down effect itu ya efek menetes ke bawah. Oleh karena itu saran dari mafia Berkeley adalah supaya Soeharto sebagai pengendali politik membuat kebijakan. Nah, caranya gimana? Ya dengan memfasilitasi pengusaha-pengusaha besar atau teman-teman beliau yang beliau tarik ya, yang pengusaha-pengusaha Chinese yang beliau tarik itu beliau modali, beliau fasilitasi, beliau backup. Ya. Tindakan Soeharto membackup pengusaha-pengusaha besar itu menurut saya adalah kebijakan politik. Dalam ilmu apanya ya disebut dengan dalam trickle down effect. Dan dampaknya luar biasa. Nah, inflasi bisa menjadi terkendali ya, dan ekonomi Indonesia tumbuh.
Bahkan ada yang menyatakan bahwasanya ya Indonesia sudah merupakan sleeping giant ya, tidur gitu ya, gajah tidur lah gitu ya. Nah, sehingga Indonesia diperkirakan ya oleh IMF, oleh Bank Dunia sebagai salah satu negara yang yang berhasil ya tinggal landas gitu kan. Nah, tapi kemudian tiba-tiba ambruk gitu. Ambruk dan rejim berganti. Era berganti dari era Orde Baru kepada era Orde Reformasi ya. Nah, kenapa ambruk era Orde Baru itu ya? Karena kebijakan Soeharto itu ya telah mendorong bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang luar biasa. Tetapi tidak mampu menciptakan pemerataan. Begitu. Akibatnya ya di ujung pemerintahan beliau ya terjadi kecemburuan sosial ekonomi yang tajam. Sehingga Pak Amin Rais CS turun ke jalan. Dan mahasiswa pun juga berdemonstrasi mengambil batu. Timbul pertanyaan, batu itu untuk apa? Ya, ternyata batu itu oleh mahasiswa itu, oleh anak-anak muda itu dilemparkan. Kemana batu itu dilemparkan? Ternyata tidak ada satupun yang mengenai restoran Padang, rumah makan Padang, tidak ada satupun. Tidak ada yang mengenai soto Betawi, tidak ada. Batu-batu itu menghunjam simbol-simbol konglomerasi. Bahkan api pun menyala di mana-mana. Yang terbakar ya bukan gubuk yang terbakar, tetapi adalah mal-mal ya, sebagai protes dari rakyat ya terhadap para konglomerat ya. Di mana konglomerat itu lahir karena difasilitasi oleh rejim, oleh pengendali politik waktu itu yaitu Pak Harto. Nah, jadi yang salah dalam hal ini menurut masyarakat adalah Soeharto. Apa kesalahan Soeharto Pak Narbas? Salah dalam membuat kebijakan politik. Karena kebijakan politik beliau terlalu berpihak kepada segelintir orang. Ya, yaitu yang kita sebut dengan usaha besar. Dan tidak berpihak kepada UMKM begitu kan, gitu. Sehingga jumlah orang miskin ya minta ampun besarnya kan begitu. Nah, sehingga akhirnya ya Soeharto jatuh gitu. Saya ini menggambarkan tentang politik ekonomi ya. Artinya kebijakan-kebijakan politik itu memang ternyata ya yang terkait dengan ekonomi memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi ada kebijakan politik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mampu mendorong terciptanya pemerataan. Yang terjadi di zaman Soeharto adalah kebijakan politik dia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mampu menciptakan pemerataan ekonomi, sehingga terjadilah kesenjangan sosial, gitu kan? Lalu terjadilah kerusuhan sosial, lalu terjadilah krisis politik, lalu jatuhlah Soeharto dan digantikan oleh Habibie. Jadi Habibie menjadi presiden ya adalah beliau presiden pertama di era reformasi. Tetapi beliau juga tidak terlalu lama. Akhirnya beliau datang ke Gus Dur diganti oleh Megawati diganti oleh SBY diganti oleh Jokowi. Nah, Jokowi nanti siapa yang mengganti saya tidak tahu, gitu ya. Apa bedanya antara zaman Soeharto dengan Jawa? Soeharto yang mengendalikan Lim Siliong CS. Nah, tetapi begitu para pengusaha ini sudah semakin kuat, dia bergerak begini, gitu. Bergerak begini sehingga akhirnya ketika Soeharto meminta 100 pengusaha terkaya di negeri ini, pengusaha besar negeri ini untuk menyisihkan 1% daripada kekayaan mereka untuk kepentingan bangsa, Lim Siliong CS tidak mau menerima. Karena dia bilang 1% berapa itu?
Kalau seandainya dia punya uang 100 triliun, ya berarti 1%-nya 1 triliun, kan begitu ya. Wah, mereka enggan, mereka mulai melawan. Gitu. Karena mereka enggan, ya Pak Harto marah. Karena Pak Harto marah, mereka tahu Pak Harto marah. Akhirnya para pengusaha besar ini juga menggalang kekuatan. Mereka yang membiayai reformasi itu sebenarnya. Ya, jadi mengapa terjadi reformasi? Ya, karena para konglomerat itu terancam. Ya, itu mulai mereka rasakan ketika tahun 1991-1992 ya. Ada istilah waktu itu yang diangkat oleh Kompas dengan kata-kata parlemen itu hijau royo-royo. Artinya Pak Harto yang dulunya berpihak kepada para konglomerat, terutama kelompok Chinese yang non-Muslim, kemudian setelah tahun 90-an Pak Harto lebih berpihak kepada kepada umat begitu ya, dengan isminya, ya maka mereka merasa terancam gitu. Para pelaku ekonomi waktu itu, terutama pengusaha-pengusaha besarnya merasa terancam ya. Yang namanya pengusaha tentu tidak mau dia terancam. So kalau dia terancam ya berarti dia akan mengalami loss ya, akan kehilangan ya, kehilangan modalnya, kehilangan keuntungan, kehilangan macam-macam. Nah, oleh karena itu bagi mereka pertaruhannya adalah ya fight gitu. Nah, lalu mereka lah yang membiayai reformasi itu. Nah, begitu terjadi reformasi, terjadilah pergantian pimpinan. Soeharto turun, sini turun, ini turun, ini turun, ini turun. Timbul pertanyaan, lalu siapa yang menjadi penentu di era reformasi? Ya terbalik situasi yang sekarang ini. Kalau zaman Pak Harto di atas, pengusaha di bawah. Kalau sekarang pengusaha di atas, pemimpin dari bawah dikendalikan. Itulah yang disebut oleh Profesor Dr. Jeffrey Winters ya. Fenomena terakhir ini kata dia ya, yang menjadi penentu di satu negeri itu katanya bukan politisi, bukan cendekiawan, bukan birokrat, ya bukan pendidik, bukan budayawan, bukan tentara, bukan polisi, tetapi yang menjadi penentu itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut, begitu kan? Nah, apa artinya itu ya? Yang menjadi penentu adalah pemilik kapital. Terus bagaimana hubungan dengan para politisi, Pak Andra Bas? Ternyata ya karena menurut Jeffrey Winters itu yang menjadi penentu itu adalah pemilik kapital, ya politik ditentukan oleh pemilik kapital. Kok bisa Pak Andra Bas? Ya, kalau mereka bisa menguasai ekonomi, ya jelas karena mereka pengusaha. Tapi kok mereka juga bisa menguasai politik? Ya karena politik kita politik transaksional. Ya untuk menjadi bupati dan wali kota itu minimal 30-50 miliar. Untuk menjadi gubernur itu rata-rata 100 miliar ya. Untuk menjadi presiden saya rasa ya tidak bisa 100 kali 34 provinsi 3,4 triliun tidak bisa. Saya rasa diperlukan dana minimal sekitar 10 triliun menurut saya ya untuk menangkan apa. Oleh karena itu dengan adanya era reformasi ini menurut saya ya politik kita ini sudah diwarnai oleh ekonomi politik, bukan lagi oleh politik ekonomi. Ya, kalau tadi kan politik yang mempengaruhi kebijakan ekonomi, kalau sekarang ini ekonomi yang mempengaruhi kebijakan politik. Dan itu sangat terlihat secara jelas oleh kita ketika membicarakan RUU Cipta Kerja. Begitu. Coba bayangkan ya, masyarakat demo dari Sabang sampai Merauke ya, tidak mampu merubah pasal-pasal itu. Begitu. Padahal yang membicarakan itu adalah anggota DPR. Anggota DPR itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mereka yang di Senayan yang membicarakan RUU itu adalah wakil-wakil rakyat. Tetapi ketika mereka sudah bekerja, mereka memang adalah wakil rakyat. Ya. Karena ini adalah negara demokrasi ya. Dalam negara demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kan begitu ya. Tetapi saya lihat demokrasi di Indonesia ini aneh. Demokrasi Indonesia dari rakyat, benar ya, dia dipilih oleh rakyat, dari rakyat. Tetapi setelah dia bekerja di DPR, dia tidak lagi dengan rakyat, tetapi dengan pimpinan partainya. Begitu. Kenapa dia bekerja dengan pimpinan partainya? Karena kalau seandainya dia tidak mengikuti
suara pimpinan partai, maka dia akan bisa di PAW ya. Nah, inilah salah satu kelemahan dalam dunia politik kita. Semestinya ya para anggota dewan itu bertanggung jawabnya bukan kepada partai politiknya, tetapi pada konstituennya gitu, kepada rakyat yang memilihnya. Tetapi setelah dia duduk di Senayan, dia tidak ada lagi hubungannya dengan apa, dengan konstituennya, sehingga ada para politisi yang kalau dia reses dia tidak menemui rakyatnya. Ya karena kalau dia menemui rakyatnya, dia akan harus mengeluarkan uangnya begitu, dan dia tidak mau itu terjadi, gitu kan. Sehingga yang penting bagi dia mencari muka kepada pimpinan partai. Yang namanya pimpinan partai tentu ingin mempertahankan kekuasaannya. Kalau bisa, bukan hanya sekedar mempertahankan, bagaimana bisa merebut kekuasaan, begitu kan? Nah, untuk merebut kekuasaan itu diperlukan dana yang besar. Ya, karena kata orang sekarang ini kalau kita kampanye ya hanya membawa mulut saja yang tidak akan bisa, gitu. Karena masyarakat akan ngomong apa bahasa Jawanya wanitiro ya. Iya, apa bahasa Jawanya wanitiro ya? Apa tuh bahasa Indonesia itu ya? Anda datang ke sini bawa apa gitu kan? Kalau hanya bawa mulut ya tidak usah gitu. Tapi kalau bawa duit mereka terima gitu. Oleh karena itu kita lihat ada fenomena ya. Ada seorang anak muda ya, ini yang diceritakan kepada saya, tidak pernah ke tempat tersebut ya, tidak pernah ke tempat, dan orang di sana juga tidak ada yang kenal sama dia, tapi menang gitu. Karena apa? Karena tim suksesnya membagi-bagi uang, itu dan menitipkan supaya memilih anak muda ini dan menang. Dan untuk mendapatkan itu dia menghabiskan miliaran, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi ya? Mereka terpilih. Dan karena mereka terpilih, ya kan, dan mereka sudah menghabiskan dana yang banyak, timbul pertanyaan bagaimana cara mengembalikannya. Nah, oleh karena itu ya cara mengembalikannya dengan sikut kanan, sikut kiri, gitu kan, sehingga akhirnya ya karena mereka adalah pengusaha mungkin barangkali ya, yang namanya pengusaha itu kan punya hitung-hitungan. Kalau keluar 5 miliar, harus dapat minimal 6 miliar supaya untung 1 miliar. Jangan keluar 5 miliar dapat 2 miliar, tidak bisa. Oleh karena itu saya lihat ya banyak sekali lah praktek-praktek KKN, korupsi nepotisme terjadi ya. Karena karena mereka-mereka yang maju dalam pilkada itu umumnya adalah ya di backup oleh mereka adalah orang-orang yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu untuk menutup biaya atau kos pilkada yang dia ikutin ya. Nah, oleh karena itu terpaksalah mereka berkomunikasi dengan para pemilik kapital, dan yang sangat mengejutkan saya, entah beliau keceplosan entah bagaimana ya, Profesor Dr. Mahfud MD mengatakan 92% orang-orang yang maju di pilkada kemarin bulan Desember itu dibiayai oleh pemilik kapital gitu. Nah, sehingga apa yang akan terjadi kalau mereka pemilik kapitalnya hebat sekali. Kalau ada 2 orang kontestan, itu kedua-duanya dibiayai. Si A dia biayai, si B dia biayai gitu. Jadi siapapun yang menang, maka yang menang mungkin si A, tapi si A itu sudah berutang budi kepada si pemilik kapital. Mungkin yang menang adalah si B, tapi si B itu sudah berutang budi kepada si pemilik kapital. Oleh karena itu, akhirnya apa yang akan terjadi kalau seperti itu, Pak Ndrabas? Yang akan terjadi adalah ya tokoh-tokoh yang sudah terpilih menjadi bupati, wali kota, gubernur, dan presiden itu akan menjadi tokoh-tokoh yang sudah terhimpit lidahnya, menjadi tokoh-tokoh yang telah berutang budi ya. Nah, sehingga dalam kesempatan ini bagi saya ya untuk menggambarkan ekonomi politik di negeri kita ya sekarang ini adalah ada nasihat orang arif yang menyatakan gini, "Yanti man syi'ta fa innaka amir was'al man syi'ta fa innaka asiruh," ya. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Dan jika engkau meminta-minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Pertanyaan saya, ada enggak politisi di negeri ini, ada enggak wali kota, bupati, gubernur dan presiden yang tidak dikasih, yang tidak diberi uang oleh si pemilik kapital, gitu ya? Bagaimana seseorang mau maju menjadi tidak usah saya sebutlah namanya ya, uang dia kalau saya hitung, kekayaan dia kalau saya hitung ya
dengan biaya yang dia perlukan itu kalau saya apakan hanya 0,05% dari dana yang dia butuhkan. Coba kekayaan dia jual itu jumlahnya hanya 0,05% dari dana yang dibutuhkannya untuk kampanye. Nah, bagaimana caranya itu? Ya kan karena dia diberi uang, diberi modal, diberi dana gitu untuk membiayai pemilihan yang dia ikutin. Timbul pertanyaan, ada nggak pedagang yang memberikan dananya secara cuma-cuma? Ada. Tetapi kalau seandainya kita bicara in general, ya yang namanya pedagang itu selalu berhitung gitu. Tidak ada makan siang yang gratis, kira-kira begitulah ya. Jadi dia hitung begitu kan, kalau seandainya dia dukung si A, dia bisa dapatkan apa, kalau dia dukung si B, dia bisa dapatkan apa, terjadilah transaksi gitu kan. Transaksi. Jadi politik kita adalah politik transaksional begitu. Nggak, bukan cek kosong. Ya Pak Mukhtar maju ya ini saya bantu ini, bukan begitu saja ya. Kira-kira kalau Pak Mukhtar menang apa kira-kira programnya? Oh, apa peluang yang kira-kira bisa Pak Mukhtar dapat? Oh ini nih. Bisa saya nggak dapat itu? Bisa nggak? Bisa. Udah kalau gitu saya bantu gitu. Jadi nggak dengan cek kosong itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah para politisi kita dikendalikan oleh para pemilik kapital. Jadi itulah yang terjadi dan yang sedang berlangsung di negeri kita. Sehingga apapun undang-undang yang ada di negeri ini ya, kalau pemilik kapital sudah menginginkan itu diloloskan, lolos itu. Gitu. Meskipun sangat-sangat bertentangan dengan suara rakyat gitu. Ya karena apa? Karena politisi ini apanya ke atas ya. Pemimpin ini apanya ke atas. Yang disebut oleh siapa? Oleh Jeffrey Winters dengan oligarki ya. Jadi ada dua oligarki nih, oligarki politik dan oligarki ekonomi dan bisnis. Nah, siapa yang menjadi yang jauh lebih menjadi penentu? Ya oligarki bisnis, oligarki konglomerasi itu ya. Nah, sehingga di Amerika yang menentukan itu bukannya Donald Trump, bukannya si Barack Obama, tapi adalah orang yang super kaya, ya, family keluarga kaya kayak Rockefeller, Ford, itu yang menjadi penentu di sana. Jadi kita ini banyak ketipu aja nih sebenarnya nih. Di negeri kita juga kayak begitu. Kianggi menyatakan adalah ya ada 9 naga kuning kan. Siapa mereka itu ya? Kuning itu kan yellow bahasa Inggrisnya kan dia. Itu kan yang teman-teman kita yang datang dari utara kan begitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya sekarang ini ya yang perlu kita apakan itu adalah ternyata di negeri kita ini yang sangat itu sekarang ekonomi politik, bukan politik ekonomi, tapi kehidupan di dunia ekonomi yang sangat mempengaruhi ritme dan warna serta corak kehidupan politik gitu. Jadi siapa yang menentukan itu Pak Andrabas ya para konglomerat tadi. Nah, timbul pertanyaan karena ini adalah politik ekonomi Islam ya. Kalau kira-kira dalam Islam bagaimana Pak Andrabas? Ya kalau bagi saya ya Islam itu tujuannya adalah sama dengan dengan yang liberalisme, kapitalisme sama sosialisme, komunisme itu sama-sama mensejahterakan rakyat ya. Tetapi cara dan kebijakannya enggak sama gitu. Kalau bagi dalam liberalisme, kapitalisme filosofinya adalah survival of the fittest. Yang akan survive itu adalah yang paling prima gitu. Kalau kita baca Malthus, kata Malthus, janganlah sekali-kali engkau membantu orang miskin ya. Karena kalau engkau bantu orang miskin, maka daya dorong kapitalmu untuk bisa tumbuh dan berkembang makin kecil. Oleh karena itu bagaimana caranya? Biarkan saja alam akan menyelesaikannya. Jadi kalau dia tidak makan 1 minggu ya mati. Nah, kenapa mati ya? Itu hukum alamnya begitu kan. Jadi dengan demikian ya sistem ekonomi liberalisme kapitalisme ini adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak manusiawi ya. Dan saya terus terang saja ya sangat kaget sekali mendengar pernyataan George Soros. Apa kata George Soros ya? Tugas saya adalah to create money. Tugas saya adalah mencari uang. Ya, dan bagaimana cara saya bisa mencari uang? Dan saya kata beliau
tidak peduli dengan dampak sosial yang terjadi. Begitu. Jadi ketika dia diwawancarai, Tuan George Soros, Anda ini dikritik dan dibenci oleh orang di Thailand, di Malaysia, di Indonesia karena Anda telah merusak ekonomi mereka. Lalu dijawab oleh George Soros, saya ini adalah seorang businessman. Tugas saya to create money, untuk menciptakan uang. Gitu. Masalah apa dampak sosialnya itu bukan urusan saya, gitu kan? Itu aja liberalisme kapitalisme itu. Timbul pertanyaan, apakah itu cocok bagi kita orang Islam? Ya tidaklah. Begitu kan? Oleh karena itu bagi saya kalau mau mencari model untuk bicara politik ekonomi Islam ini ya mungkin barangkali ya perlu dibaca buku ekonomi Umar bin Khattab ya. Bagaimana Umar membuat kebijakan-kebijakan ya, di antaranya saya lihat yang penting juga kita apakan kebijakan dia tentang pertanahan gitu kan. Demo pertama di masa kekhalifahan awal itu adalah masalah menyangkut tanah, di mana Umar bin Khattab membuat sebuah kebijakan ya mengambil alih tanah hasil rampasan perang yang diberikan oleh Nabi kepada Bilal. Ya karena Bilal pergi perang kemana-mana dapat tanah di mana-mana, sehingga akhirnya tanah yang dia dapat itu tidak bisa dia garap, tidak bisa dia kelola. Akhirnya tanahnya terlantar. Umar membuat sebuah kebijakan ya mengambil alih tanah tersebut ya, dan Bilalnya marah dan Bilal protes, demo dia gitu. Itu demo pertama itu ya. Kalau begitu kira-kira apa inti kebijakan Umar bin Khattab itu ya? Intinya adalah sebuah negara akan maju kalau produktivitas rakyatnya meningkat gitu ya, tinggi. Jadi kalau seandainya produktivitas rakyatnya tinggi, maka masyarakatnya akan sejahtera gitu kan. Tapi kalau rendah, ya maka rakyatnya tidak akan sejahtera. Oleh itu bagaimana cara membuat rakyat itu sejahtera ya? Faktor-faktor produksi yang difungsikan, diproduktifkan. Salah satu faktor produksi itu adalah tanah gitu. Tanah tidak boleh dianggurkan. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab nampak oleh saya ya itu menjadi concern ya, menjadi concern bagi semua sekarang ini gitu kan ya. Oleh karena itu ya menurut saya ya kalau kita bicara politik ekonomi Islam ya berarti kita bicara tentang kebijakan-kebijakan dalam bidang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ekonomi ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Timbul pertanyaan, apakah trickle down effect itu sesuai dengan politik ekonomi Islam? Tidak. Kenapa tidak, Pak Anrabas? Karena itu dampaknya akan melahirkan likaila dulatan bainal agniya. Atau itu akan berputar di segelintir orang. Yang itu dalam ilmu ekonomi dilihat dengan pergunakan indeks Gini kan. Indeks Gini kita 0,39 ya. Bahkan pernah menjamah 0,41, kata orang pernah menjamah 0,43 ya. Arab Spring terjadi ya. Krisis politik terjadi di Timur Tengah itu karena indeks Gini-nya kata Pak JK 0,45. Dalam bidang pertahanan indeks Gini kita 0,59. Ya, jadi menurut saya kebijakan yang dibawa oleh pemerintah yang terkait dengan ekonomi itu menurut saya melanggar ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa yang akan kita lakukan Pak Narabas? Ya, mengembalikan kebijakan-kebijakan itu supaya sesuai dengan yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu bagaimana Pak Narabas? Orang di negeri ini kan tidak mau kita melandaskan pendapat kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah pakai Al-Quran dan Sunnah, pakai Pancasila Undang-Undang 45 saja. Kata Profesor Dr. Ki Haji Liafi, saya sudah pelajari itu pasal demi pasal, katanya Undang-Undang 45 itu. Saya sampai kepada kesimpulan tidak ada satupun ya pasal yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu bagi kita ya dalam bidang ekonomi ya pasal 33, pasal 34, pembukaan Undang-Undang 45. Di situ nyatakan, ini bagian akhir sekali ini, itu nyatakan bahwa tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Ya, oke. Seperti apa mensejahterakannya? Ada di pasal 33. Sebesar kemakmuran rakyat, ya kan? Nah, rakyat itu kan berlapis-lapis, ada atas, tengah, bawah. Timbul pertanyaan, kebijakan yang sudah ada di zaman Soeharto dan reformasi sudah berpihak pada rakyat.
tapi rakyatnya rakyat lapis atas, lapis tengah sedikit, lapis bawah tidak, gitu. Nah, kira yang dimaksud oleh Islam bagaimana? Kesejahteraan bagi, makanya pasal 33 itu ya, itu adalah pasal yang dirumuskan oleh Bung Hatta. Nah, Bung Hatta menyatakan, para pengamat menyatakan bahwa Bung Hatta itu adalah seorang Muslim sekuler. Saya dengan disertasi saya menyimpulkan Hatta itu bukan seorang Muslim sekuler, tapi menurut saya adalah seorang Muslim, maaf saya nih dalam tanda kutip ya, Muslim fundamentalis itu menurut saya. Karena dia bilang begini, Muslim has Allah in mind and in all deed and acts. Nah, coba bagaimana itu mengartikan? Bahasa Inggris saya tidak baik ya. Muslim has Allah in mind and in all his deed and act. Jadi dalam dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap perbuatan kita dan setiap tindakan kita, itu harus semuanya diwarnai oleh firman-firman Allah, oleh sabda-sabda Rasul. Jadi oleh kata bagi saya kesimpulannya, kalau saya kita telusuri pemikiran Muhatta ya, mungkin sangat baik sekali bagi kita sekarang ini adalah ketika kita bicara tentang politik ekonomi Islam, ya untuk konteks Indonesia maksud saya ya sangat baik kita mempelajari dan menggali pemikiran-pemikiran Muhatta sebagai dasar untuk memperkaya kita sehingga nanti kita akan bisa membuat kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan ekonomi ya yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam ya. Dan menurut saya tantangan itu memang sangat berat dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang membuat undang-undang dan kebijakan itu biasanya sudah menerima uang ya dari si pemilik kapital. Dan si pemilik kapitalnya bukan kita ya. Dari 10 orang terkaya 1 beragama Islam. Dari 20 orang terkaya 6 orang beragama Islam. Dari 100 orang terkaya 20 orang beragama Islam. Jadi kesimpulannya apa Pak Trabas? Kesimpulannya adalah medan yang akan kita tempuh di negeri ini sangat berat. Kaitannya dengan Muhammadiyah, menurut saya tidak ada apa-apanya Muhammadiyah. Muhammadiyah bicara tentang politik ekonomi apa? Muhammadiyah bicara ekonomi politik apa, gitu kan? Ya karena orang Muhammadiyah tidak bisa menempatkan orang-orangnya dalam jumlah yang besar di Senayan, gitu. Sehingga Muhammadiyah berteriak-teriak tentang undang-undang Cipta Kerja tidak didengar. Sehingga tidak ada usul Muhammadiyah tidak ada yang diterima. Kemudian dalam bidang ekonomi politik, ya ini baru agak terasa sedikit ini ya. Begitu kita mengancam akan menarik uang kita dari perbankan yang di merger ya,